Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya undang ya empat-empatnya. Tapi tadi Pak Triwidodo mohon izin untuk telat sebentar karena sedang ada pendadaran. Jadi ada 3 pembicara dan 1 pembahas. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sri Adiningsih. Mari silahkan. Kemudian yang kedua Dr. Rimawan Pradiptyo. Kemudian satu lagi dari Bank Indonesia yang namanya tercantum di depan sebagai pembahas, Bapak Wiwi Sisto Widayat. Mari silakan Bapak. Oke, baiklah Bapak dan Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu nanti masing-masing akan mempresentasikan tulisan IRO ini dan juga pembahasan sekitar 20 menit, tapi intisarinya adalah bahwa perekonomian tersandra BBM. Jadi kalau di ekonomi itu kalau harga disubsidi dengan 1 unit cost tertentu misalnya, maka seharusnya itu harga itu terus menjadi inefisien. Harga itu menjadi tidak mencerminkan fair value-nya atau tidak mencerminkan nilai keekonomiannya. Berbeda dengan di luar negeri, kalau harga itu sesuai dengan fluktuasi harga yang ada di pasar, maka di Indonesia kita membayar 4.500 untuk premium itu subsidinya adalah sekitar 5.000, sehingga harusnya kita membayar 2 kali lipat atau 2 kali lipat lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu maka membebani, oleh karena itu maka itu mengacaukan postur APBN kita. Jadi kita lihat apa sih dampak dari pengurangan subsidi BBM, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi tersandra BBM, ya, apakah ada instability yang lebih tinggi atau ada ketidakpastian itu yang lebih tinggi kalau kita tidak decisive memutuskan kenaikan harga itu. Jadi makin lama keputusan diambil, rasa-rasanya kok semakin unstable gitu ya. Oleh karena itu maka kita dengarkan analisis mereka. Yang pertama akan menyampaikan presentasinya Profesor Dr. Sri Adiningsih. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita ketemu lagi ya, penerbitan IRO yang tahun ini yang kedua, dan agak berbeda, lebih tebal karena isunya menarik itu ya, banyak, sehingga biasanya kita hanya targetnya 15-20 halaman karena memang untuk masyarakat umum, tapi ini 30 halaman terlalu banyak sebenarnya untuk penerbitan buletin seperti IRO, tapi ya nggak apa-apa. Dan isunya Bapak Ibu sekalian yang kita mengapa itu kita angkat ya, jadi mungkin kita nanti pendapatnya nggak sama dengan Pak Edi loh ya, tidak persis seperti itu, tapi secara umum beliau menyampaikan gambarannya bahwa waktu kita mulai mendiskusikan mengenai topik IRO pada kali ini, kita melihat bahwa ekonomi kita memang penuh ketidakpastian. Banyak hal nanti akan saya jelaskan. Salah satunya adalah mengenai bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan harga BBM, subsidi BBM. Dan ketidakpastian tersebut, kalau kita berbicara pengelolaan ekonomi, namanya ketidakpastian menimbulkan risiko ya, meningkatkan risiko. Dan meningkatnya risiko, kalau adik-adik yang belajar manajemen risiko tahu bahwa itu berdampak negatif. Nah itu diantaranya ya. Dan kita melihat banyak sekali ketidakpastian yang muncul di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini, plus ketidakpastian kebijakan BBM telah kemudian membuat kita kita angkat menjadi topik ya dalam penulisan IRO pada kali ini, sehingga kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian membaca IRO akan melihat di dalamnya kita lebih tekankan untuk tiap topik itu adalah mendukung analisis yang terkait dengan
kebijakan fiskal dan subsidi BBM. Dan karena ahlinya itu ada di ekonomika dan bisnis, sehingga tamu yang menulis di IERO kita pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Rimawan Pradiptya. Ini ahlinya ya mengenai bagaimana subsidi BBM sebaiknya diturunkan apa tidak, bagaimana mekanisme yang terbaik, apakah kebijakan pemerintah ini baik atau buruk ya, dan juga apa ongkosnya dan sebagainya. Nanti beliau akan menyampaikan setelah saya. Kemudian nanti Profesor Triwidodo, sekarang masih uji tapi sebentar lagi datang, menyampaikan mengenai bagaimana prospek ekonomi Indonesia. Gamma Leading Economic Indicator menunjukkan apa yang tadi sudah disampaikan, dan itu merupakan kebanggaan kita karena 2 kali berturut-turut berhasil mempredik dengan tepat arah perkembangan ekonomi, padahal melawan arus dari semua prediksi yang ada yang kita ketahui. Dan kali ini beliau juga menghasilkan lagi dengan timnya, ada Galih dan juga Daru yang mendukung modeling tersebut. Nanti akan disampaikan, plus ada juga sesi yang mulai muncul pada topik yang mulai muncul pada penerbitan yang lalu, yaitu konsensus Pak Bud. Sri Handoko juga salah satu yang memberikan masukannya, Pak Edi, Pak Wihana, dan beberapa Pak Rimawan, untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian gimana konsensus perasaan dan pendapat akademisi di UGM mengenai ekonomi Indonesia. Nah, itu semuanya ada di sini. Ada bahasa Indonesia dan Inggrisnya, ada versi hard copy dan soft copy. Tinggal masuk aja macroeconomicdashboard.com atau lewat Fakultas Ekonomika ya, bisnis itu nanti di situ. Kemudian ada IERO-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah outline-nya perkembangan ekonomi terkini, moneter, fiskal, dan utang negara internasional, Gamma Leading Economic Indicator, proyeksi ekonomi makro, dan kesimpulan. Nah, kalau kita cermati ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan atau memasuki tahun 2013, sebenarnya mulai memasuki akhir tahun 2012, kalau Bapak Ibu mengikuti dengan cermat, itu sebenarnya mulai ada tanda-tanda indikator dan kondisi mulai memburuk perekonomian kita, mulai dipenuhi dengan ketidakpastian baik dari domestik atau internasional ya. Dari internasional kita semuanya tentunya tahu bahwa ekonomi global kemarin bahkan Bank Dunia beberapa hari yang lalu baru meluncurkan proyeksi pertumbuhan global yang turun dari 2,4 menjadi 2,2 pada tahun ini. Untuk Cina bahkan dari 8,4 menjadi 7,7. Indonesia juga oleh Bank Dunia ternyata mulai diturunkan proyeksi pertumbuhannya dari 6,3 menjadi 6,2. Plus Eropa tidak pasti masa depan ekonominya. Plus gimana kebijakan ekonomi ekspansi moneter dari Federal Reserve di Amerika dan Jepang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara global memang penuh ketidakpastian, sehingga itu yang mewarnai ekonomi Indonesia yang tadi saya sampaikan, kemudian juga menimbulkan sentimen negatif yang bisa kita lihat di dalam ekonomi kita adalah instabilitas ekonomi yang mulai meningkat, pertumbuhan ekonomi yang mulai kuartal ketiga keempat tahun lalu, kemudian kuartal 1 tahun ini juga cenderung terus menurun. Jadi ada masalah yang mulai muncul dalam perekonomian kita, dan ini kita percaya bahwa salah satu masalah tersebut berkembang karena memang kita memasuki tahun politik yang kita diskusikan pada waktu IERO yang lalu, dan itu juga membawa dampak yang cukup besar pada perekonomian kita, sehingga kalau Bapak Ibu lihat misalkan di dalam pelambatan pertumbuhan ekonomi menurunnya itu terutama dari investasi ya, investasi ini volatilitasnya tinggi, mulai
menurun pertumbuhannya, meskipun tentu saja masih ya, kalau kita lihat ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat itu PMTB yang cross merah itu ya, X kecil merah itu laju pertumbuhannya mulai menurun. Dan ini biasa di Indonesia. Investasi itu begitu memasuki tahun politik akan pemilu, apalagi jelas presiden akan ganti, sehingga membuat ya, namanya investor terutama yang gede-gede mulai melihat wait and see, namanya attitude itu mulai muncul ya. Selain memang perkembangan ketidakpastian ekonomi global, termasuk domestik, instabilitas ekonomi yang meningkat dan laju pertumbuhan yang mulai menurun ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi sekarang kan pertumbuhannya kemarin kan hanya 6% laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan kuartal sebelumnya tahun yang lalu 6,2 ya. Jadi memang ada penurunan. Dan juga yang perlu kita waspadai, motor-motor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir seperti non-tradable good ya, kita berbicara listrik, gas, air bersih, dan juga keuangan, real estate, perdagangan, hotel, restoran yang tumbuhnya dulu itu lihat tuh, yang pink itu pengangkutan komunikasi mulai agak mereda karena memang juga meskipun masih tumbuh tapi sudah tidak lagi, sudah mulai mature menurut saya, seperti pengangkutan komunikasi ya, meskipun masih tumbuh nggak kayak dulu lagi. Sekarang hampir semua orang punya HP dan sudah pakai internet ya, banyak ya, sehingga kalaupun tumbuh sudah nggak seperti dulu lagi. Demikian juga kita berbicara mengenai non-tradable tadi ya, kemudian berbicara seperti investasi juga mulai melemah pertumbuhannya, plus nanti kita akan lihat ya ekspor impor. Nah, biasanya Indonesia itu mendapatkan manfaat positif dari hubungan ekonomi internasionalnya, dalam artian ekspor dikurangi impor itu positif ya. Tapi sekarang mulai kadang positif, defisit, kadang negatif. Tapi kemarin juga yang terakhir bulan April apa Mei ya, pokoknya data yang terbaru itu mulai defisit lagi ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, padahal pada tahun dulu biasanya tiap tahun kita dari neraca perdagangan barang itu surplusnya bisa 20-an miliar US dollar lebih. Sekarang mulai defisit. Bayangkan, ini kan tentunya dampaknya pada ekonomi akan cukup signifikan. Demikian juga FDI tadi yang terkait dengan investasi itu juga mulai melemah, bahkan juga beberapa aliran modal itu mulai negatif. Nah, kemudian kalau ketenaga kerjaan dan juga pengangguran, kemiskinan, mungkin juga kita bisa lihat wah memang ada peningkatan membaik gitu ya. Cuman hati-hati dengan definisi yang dipakai, plus penduduk yang setengah menganggur ini meningkat ya jumlahnya. Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat, seingat saya setengah menganggur tuh hampir 20-an juta gitu ya, dan jumlahnya meningkat, sehingga ini juga patut diwaspadai dan merupakan salah satu konsekuensi juga dari rendahnya kualitas pembangunan ekonomi kita. Dan juga penyerapan tenaga kerja ini banyak oleh pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri, tapi terutama juga adalah sektor-sektor yang non formal. Ini penduduk miskin meskipun menurun, kita harus mewaspadai nanti kalau harga BBM jadi naik, ini bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin meskipun ada balsem ataupun berbagai support. Karena tadi pagi saya mendengar Organda Jakarta, ada orang Organda itu merencanakan untuk menaikkan harga tarif transportasi umum di Jakarta 30%. Wow, bayangkan, banyak sekali, besar sekali, sehingga dampaknya akan serius ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati sekarang dari sisi moneter, pertumbuhan jumlah uang yang beredar ini terus meningkat, meskipun
kita juga tahu karena pertumbuhan kredit itu juga meningkat pesat, terutama juga untuk KPR. Dan ini kalau ya nanti dari BI mungkin Pak Wiwi juga bisa lebih jelas lagi, karena ini kalau tidak hati-hati juga berpotensi meningkatkan inflasi kalau tidak terjaga dengan baik. Dan inflasi Indonesia ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa lihat, umum itu yang biru itu lihat naik turun ya, sekarang mulai naik lagi. Dan ini yang harus kita waspadai akan meningkat. Seberapa besar peningkatannya kalau di dalam RAPBNP kan sudah menjadi APBNP itu 7,2, tapi BI sendiri 8%-an ya. 7,7 ya, 7,7. Saya sendiri percaya bisa lebih tinggi kalau tidak hati-hati. Mengapa? Sekarang saja sudah 5,4. Dan jangan lupa ada beberapa hal seperti kenaikan harga BBM kalau jadi naik 2.000 premium rencananya, solar Rp1.000 rencananya, dan kalau organda naiknya 30%, katanya pemerintah bilang 10%, nanti kalau deal di tengah-tengah itu 20%. Oh, itu besar dampaknya 20%. Kemudian jangan lupa selain itu kita tahu nilai rupiah melemah pasti ada dampaknya, karena komponen impor dari produk kita itu tinggi, ada 70%, 80% untuk industri. Kemudian timingnya ya, ini nanti kalau jadi dinaikkan harga BBM mendekati puasa Lebaran, kita tahu nggak ada kenaikan apa-apa saja, itu juga harga-harga akan naik secara signifikan. Plus jangan lupa bahwa listrik itu masih tiap 1 kuartal naik saat ini. Kalau mahasiswa nggak tahu itu ya, bayar kos-kosan kan sudah nggak ngurus, bayar listrik, bayar kamar aja ya belum naik kali ya, tapi listrik itu naik sudah bertahap sampai akhir tahun, sehingga banyak hal yang membuat potensi inflasi itu lebih dari 7,2 atau 7,7. Kalau tidak hati-hati bisa jebol 10%. Why? Kalau kita refer ke tahun 2005 pada waktu harga BBM naik rata-rata 100%, itu inflasi 17%. Dan sekarang ini naiknya premium itu 40-an%. Banyak, plus yang lain-lainnya tadi, sehingga kalau tidak hati-hati bisa jebol 10%. Nah, itu yang perlu dan harus diwaspadai, karena kalau sampai 10%, wow, itu tidak bagus ya. Dan Bapak Ibu kan kita lihat BI rate mulai naik ya, sekarang jadi 6% kan ya Pak ya, dan saya yakin akan bertahap pelan-pelan naik. Lah kalau inflasinya 7%, coba kalau bunga real negatif, siapa mau naruh uang di bank? Nggak mau. Udahlah saudara nih, adik-adik, kalau belajar yang dipelajari di kelas itu benar itu ya, suku bunga nominal itu suku bunga real itu nominal dikurangi inflasi, dan itu harus positif untuk supaya orang mau nabung atau menyimpan uangnya. Kalau enggak ya ngapain, kalau naruh uang di bank nilainya turun. Sehingga dengan logika yang kita peroleh di kelas, kita tahu bahwa kalau inflasi sampai 7-8% bahkan 10%, hanya masalah waktulah BI rate itu akan naik, dan dampaknya akan besar ini ke perekonomian, investasi. Wow, itu yang akan semakin kepukul, padahal tanpa itu pun sudah mulai menurun, kepukul lagi nanti kalau suku bunga naik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentunya perlu diwaspadai ya. Kemudian cadangan devisa, wow, ini yang saya mulai khawatir. Nanti Pak Wiwi biar menjelaskan, bosnya baru bilang bahwa utang swasta yang 129 miliar US dollar, 39 miliar US dollar jangka pendek, meaning dalam 1 tahun ini harus dibayar. Cadangan devisa kita hanya 105 miliar US dollar. Wow, dengan FDI yang juga dari neraca kapital dan modal mulai negatif, sehingga ini BI Pak Wiwi ini mungkin sudah mulai standby terus di kantor in case ada
karena ya, iya, tapi itu HP-nya mesti dihidupkan terus, nggak boleh mati. Iya, iya di kasur, pokoknya pakai kasur bukannya tiker aja Pak. Zaman mahasiswa kan tikeran, tiker pakai itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, wah ini yang berbahaya dan ini yang selalu membuat saya itu concern, khawatir karena utang swasta luar negerinya, utang luar negeri swasta itu lebih gede dari pemerintah. Pemerintah saja juga terus meningkat dan nah ini loh berbahayanya, 39 billion US dollar itu tahun ini harus dibayar. Belum lagi balance of payment kita juga negatif. Dari mana kemudian sumber devisanya? Nah, akhirnya kan ya, ini yang berbahaya. Utang kalau bisa, kalau enggak ya nanti akan membuat instabilitas perekonomian. Jadi itu yang perlu diwaspadai, sehingga ini yang tadi saya sampaikan, banyak hal yang memang tidak menyenangkan, banyak kondisi situasi ekonomi yang membuat kita ini menjadi prihatin ya, karena termasuk dari sisi hubungan ekonomi internasional maupun cadangan devisa. Nah ini yang membuat rupiah sempat tembus di forward 10.000 ya, di forward ya, forward market ya, ini 10-an ribu. Jadi wow. Kemudian ini kantornya Pak Willy ini katanya free floating, nah, tapi mana berani di PHK langsung. Kalau free floating beneran orang BI itu langsung dipanggil DPR, di PHK semua kali ya. Habis jadi 12.000 gimana? Oke, jadi ini kemudian gimana fiskal dan keuangan negara ini nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Rimawan. Hanya saya secara umum bisa menyampaikan nih Bapak Ibu kalau tertarik melihat ya asumsinya yang berubah, kemudian juga komposisi belanja pemerintah pusat di mana sebagian besar untuk subsidi energi. Nanti Pak Rimawan akan lebih detail lagi ya. Penghasilan pajak, ini pajak kan mulai turun, dan juga ini yang saya khawatir ya, bahwa pemerintah ini harga BBM naik, defisit meningkat menjadi bisa 2,48 dari PDB. Tapi yang saya khawatir apa? Dilakukan pada saat neraca, istilahnya apa? Primary balance itu Indonesia ini apa? Primary balance, keseimbangan primer, bingung ya. Keseimbangan primer itu negatif dan meningkat. Nah, ini yang mungkin mahasiswa yang tidak terlalu tahu, keseimbangan primer itu artinya kalau negatif, pemerintah itu tidak ya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pak ya, ini adalah penerimaan dikurangi pengeluaran selain membayar bunga utang, itu sudah defisit. Jadi kalau defisit keseimbangan primernya itu meningkat, itu artinya, dan itu untuk Basem dan juga lain-lainnya yang 20-an miliar, nanti mungkin Pak Rimawan bisa lebih detail, artinya sebenarnya itu uang utang, semuanya uang utang yang harus dibayar. Jadi bisa dibayangkan bahwa bukan sesuatu yang baik untuk ekonomi kita ya. Itu memang tidak sehat, artinya APBN kita ya. Nanti Pak Rimawan akan lebih detail. Nah ini yang kemudian membuat surat utang negara, surat berharga negara itu meningkat dari tahun ke tahun. Tiap tahun defisitnya itu sekitar 100-an triliun. Dan tahun ini akan 200-an kan ya? 254 loh dia kan, ingat kan? 254 triliun itu uang semua loh itu. Uang semua, 1 triliun itu kalau 10.000 dijejer-jejer dari sini sampai Klaten. Jadi kalau 254 itu berarti bisa main bola di situ, dijejer-jejer, diberdirikan sampai Klaten gitu Pak. Truk bisa lewat bolak-balik di atas uang tersebut, sehingga bisa dibayangkan itulah potret kita
semakin besar dan juga semakin banyak yang dipegang oleh asing karena menjual surat berharga negara ratusan triliun di domestik itu nggak banyak yang mau beli. Karena kita ini, coba aja tanya dosen-dosen ini bukan investor, penabung. Saya nggak punya itu yang namanya investasi. Pak Budiono punya nggak? Nggak ada. Rimawan punya nggak? Soalnya itu kacau, itu belinya tanah itu. Iya, tanah dia biasanya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pegang banyak kan juga asing, bisa dilihat angka datanya. Jadi itulah potret ekonomi kita internasional, neraca perdagangan Indonesia kembali defisit ya. Tadi saya sampaikan dulu, zaman dulu sampai 2010, 11 pun masih itu biasa tiap bulan surplusnya 2 billion US dollar. Sekarang mulai defisit. Dari migas memang defisit banyak, tapi non migas pun, nah ini lihat ya, memburuk juga, defisit lagi. Nah inilah kaitannya, mungkin kita bisa diskusikan lebih jauh kapan-kapan. Kaitannya ekonomi kita ini yang baru buka itu barang, itu saja kita kedodoran. Kalau ingat ASEAN Economic Community is coming, sekarang yang sudah dibuka luas hanya barang. And what happened? Dulu yang kita selalu surplus 20-an billion US dollar, sekarang mulai defisit. Dan nanti yang dibuka bukan hanya barang, jasa, skill labor, modal, dan investasi. Dan nanti kita akan bisa melihat kalau tidak hati-hati semuanya akan semakin defisit. Dan itu adalah menjadi bencana bagi ekonomi kita kalau kita tidak menyiapkan dengan baik. Dan nanti yang terjadi di pasar barang yang sekarang ini, kalau sampai terjadi di pasar yang lainnya, bencana bagi ekonomi Indonesia. Itu defisit transaksi berjalan kembali menurun, transaksi modal nilai, bayangkan Bapak Ibu sekalian, transaksi modal dan finansial yang semula surplus, yang paling nggak membuat balance of payment kita agak cantik, sekarang mulai defisit. Transaksi modal dan finansial tercatat turun tajam menjadi defisit 1,4 billion. Sebelumnya surplus 11,9 billion pada kuartal 4 2012. Ya. Jadi really bukan sesuatu yang menggembirakan, bukan berita baik ya. Neraca pembayaran ini pun sudah mulai defisit lagi. Jadi dari sisi apa saja kita lihat ekonomi kita pada saat ini bukan dalam kondisi yang optimistik, pesimistik. Dari sisi stabilitas, inflasi yang meningkat dan akan semakin meningkat, nilai kurs rupiah yang melemah dan berpotensi terus melemah karena dana jangka pendek swasta yang jatuh tempo 39 billion US dollar, pertumbuhan ekonomi yang biasanya banyak didukung dari perdagangan internasional itu mulai negatif, non tradable juga mulai negatif, investasi karena juga memasuki tahun politik dan juga pemilu ini mulai wait and see, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada yang faktor positif membuat kita optimis terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek ini ya. Nah nanti Pak Rimawan akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan BBM, dan nanti terakhir Pak Tri Widodo akan menyampaikan proyeksi kita mengenai ekonomi Indonesia ke depan bagaimana di tengah-tengah gambaran yang tadi saya sampaikan. Demikian Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya menyampaikan paling nggak pandangan kita, dan nanti kita akan mencoba mencari solusinya. Yang paling penting kan gitu. Demikian, terima kasih. Saya kira berikutnya Pak Rimawan akan mengulas apa itu yang dimaksud dengan tersandra, perekonomian kemudian disandra oleh BBM. Mari silakan Pak Rimawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas
diberikan. Jadi ini adalah riset yang kami terus lakukan sejak bergabung di dalam tim peneliti 3 universitas UGM, ITB, UI di tahun 2011. Risetnya tidak ditolak oleh hasil risetnya ditolak oleh DPR. Pemerintah kemudian juga tidak tegas untuk mendukungnya, tapi kami terus melakukan riset secara mandiri terkait dengan isu ini. Jadi judulnya mungkin agak sedikit ada menakutkan, di situ ada bom waktunya di sana. Bom waktu yang tumbuh itu sebenarnya cara saya untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam perekonomian kalau kita memiliki sistem seperti subsidi BBM ini. Tapi sebelum lari ke sana, saya ingin coba melihat dulu sekilas balik pada sisi teori dan juga bagaimana formulasi kebijakan di Indonesia dan pola kebijakan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini adalah kalau kita punya Borobudur, salah satu seven wonder in the world, kita pun juga punya wonder juga, ya, keajaiban, yaitu adalah Indonesia masih survive meskipun sebagian besar kebijakannya adalah tanpa teori. Dan ini matur sembah nuwun pada Bapak Presiden yang telah memberikan tambahan list kebijakan tanpa teori, yaitu adalah rencana premium 2 harga. Jadi ketika di situ muncul ada premium 2 harga, cepat-cepat kebetulan saya ngajar mikro dan juga game teori, lalu saya tanyakan mahasiswa tahu dengan price discrimination enggak? Langsung saya review. Mereka mengatakan tahu Pak. Oke. Problem apa dengan price discrimination? Yaitu adalah kalahnya adalah kalau ada arbitrase. Dimungkinkan adanya perdagangan di antara harga yang berbeda itu. Nah, arbitrasenya apa? Kalau dalam kasus BBM, dalam hal ini premium, yaitu adalah bensin eceran. Yang itu tidak ada di negara lain, Bapak Ibu sekalian. Bensin eceran itu adalah local wisdom bangsa Indonesia. Dan itu yang menyebabkan teori ekonomi itu bubar jalan, itu gara-gara local wisdom itu. Nah, ketika kemudian saya nggak tahu apa rencana premium 2 harga ini siapa pembisiknya, tapi kemudian itu dilontarkan oleh Presiden, saya takut kemudian, wah ini kalau kayak begini bagaimana? Karena kemungkinannya ini kolaps itu dengan probability 1, jebol dengan probability 1. Jadi kalau misalkan dilakukan rencana premium 2 harga, katakanlah premium untuk angkot itu 4.500, premium untuk kendaraan pribadi itu adalah 6.000 atau 6.500, maka dengan probability 1 saya katakan akan terjadi peningkatan harga bensin eceran minimum 5.500. Kalau 6.000 itu sudah sampai rumah di deliver. Itu yang akan terjadi. Orang akan membeli itu exactly, orang akan melakukan itu dengan probability 1. Yang dampaknya apa? Semakin berdarah-darah, seperti yang estimasi yang dilakukan oleh Bu Ning tadi, akan semakin berdarah-darah defisit. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau kita lihat sebagian besar kita tanpa teori, bahkan subsidi BBM itu juga tanpa teori. Tidak ada teori yang mengatakan subsidi diberikan pada level komoditas, ya. Nah, ini hebatnya lagi di Indonesia. Kalau kita lihat kompleksitas peraturan di Indonesia, ada fenomena tapi nggak ada aturan. Misalkan peraturan di ruang publik, rokok, penggunaan HP, penggunaan bahasa di TV itu tidak diatur dengan baik. Jadi misalkan berapa iklan yang ada di TV setiap tayang itu tidak ada aturannya. Ada peraturan tapi dibuat tanpa dasar teori. Subsidi BBM, optimalisasi APBN oleh Banggar, nggak ada optimalisasi itu. Yang ada adalah maksimalisasi anggaran. Itu hebatnya Banggar kita itu kan di situ. Mari kita mengoptimalkan anggaran kita. Naik terus pokoknya, apapun yang terjadi. Kemudian ada peraturan tapi tanpa sanksi, undang-undang parpol misalnya. Ya kenapa? Ya, yang buat parpol sendiri kok. Ya kalau buat ya tanpa sanksi kalau bisa. Kemudian ada peraturan, ada sanksi, ada peraturan dan sanksi, tapi sanksi tidak kredibel. Misalkan undang-undang anti korupsi. Jangan korupsi, kalau amanah undang-undang anti korupsi adalah korupsilah sebanyak-banyaknya Anda akan untung. Karena maksimum dendanya hanya 1M. Jadi kalau di atas 1M untung Mas. Saya jamin. Itu 3 tahun nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Itu bisa dibayar. Hidup nikmat. Di penjara maksudnya, ya. Ada peraturan dan ada sanksi, tapi sanksi tidak dapat ditegakkan. Nah, ini nanti Pak Saryono mungkin bisa berkenan dari BP Hilir untuk menjelaskan misalkan SPBU dan pedagang eceran. Pedagang eceran by law itu adalah illegal.
karena SPBU yang berhak menjual bensin terakhir itu adalah hanya SPBU. Cuma pertanyaannya, kalau kita bertanya kemudian, itu yang jualan bensin eceran itu di sweeping, itu namanya ilegal kok. Ya nggak berani. Kenapa? Karena lawannya adalah bukan pedagang bensin eceran, tetapi adalah konsumen pengendara sepeda motor. Jadi kalau sepeda motor, mobil, jadi misalnya di Bekasi itu ada perumahan yang jaraknya 15-20 km dari SPBU. Pertanyaannya sih, apakah kita akan ngejob bensin hanya 15 kilo itu hanya untuk ngejob bensin balik lagi gitu? Enggak logis kan? Nah ini beberapa hal yang ada di tempat kita. Nah ini anomali kebijakan energi. Jadi kalau kita lihat bangsa Indonesia ini kita sudah tahu ya bahwa minyak sudah ditemukan di tempat kita sejak zaman Belanda, tetapi yang namanya refinery-nya itu masih lama. Jadi kalau toh kita bisa memproduksi Pertamax itu hanya di Balongan ya Pak ya, hanya di situ. Sebagian besar itu nanti ya ada, tetapi di negara tetangga yaitu Singapura. Berbagai roadmap kemandirian energi sudah dibuat, namun tidak dilaksanakan. Nah, siapa yang tidak mau melaksanakan? Ini bukan salahnya Pak Saryono dan teman-teman. Seringkali yang namanya birokrat itu sudah bekerja keras setiap hari banting tulang, melakukan riset, melakukan berbagai macam estimasi, tapi ujung-ujungnya ada di satu, yaitu adalah politisi. Kalau politisinya masih berpikir tentang pencitraan, politisinya ragu-ragu, politisinya takut, politisinya maunya curhat aja, ya gimana mau jalan, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini dinamikanya. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2011 itu sebenarnya sudah ada wacana untuk menurunkan subsidi BBM. Waktu itu ada BBM TBUI, ya. Dan itu pada saat itu pemerintah birokrat menginginkan adanya pengaturan subsidi. Lalu politisi menginginkan pembatasan subsidi. Lalu kami mengatakan itu semua kedua-duanya itu tidak akan efektif dan efisien. Apa yang paling baik? Yang paling baik adalah meningkatkan harga Rp500 per liter dan dilakukan secara gradual. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu demo, tidak perlu gegeran seperti ini. Kalau misalkan di 2011 rekomendasi kami diterima, sampai sekarang itu sudah naik jadi 1.500. Dan shocknya itu tidak akan banyak. Angka 500 itu bukan magic number, Pak. Itu didasarkan pada pembahasan yang sangat mendalam yang kami mengatakan mendingan dinaikkan 500. Kenapa? Karena tidak ada Rp500 itu tidak akan menyebabkan ada satu partai politik pun yang akan menggunakan isu 500 itu untuk demo atau menggerakkan mahasiswa untuk demo. Enggak ada. Tapi kalau angkanya 2.000, 2.500 ya wassalam, mesti ada demo. Nah pertanyaannya, nah ini hebatnya di Indonesia. Kita berpikir kalau bisa tidak ada demo, kenapa ada demo? Kan begitu. Nah kayaknya politisi mikirnya lain. Wah mendingan ada demo dong daripada nggak ada demo, nggak rame. Gitu ya. Makanya pengambilan keputusannya itu naik 2.000, 1.500. Yang kami pikirkan 500. Kalau sekarang dilakukan itu sudah berapa tadi? 1.500. Dan nanti kita akan lihat berapa ongkos dari keraguan-raguan. The cost of keraguan-raguan. Apa ya? Biaya keraguan-raguan itu ternyata ada biayanya. Kemudian 2012 naik ya 1.500. Langsung nggak di demo. Kenapa? 1.500 itu sepertiga. Sepertiga itu magic number lagi. Yaitu adalah orang itu merasa adil kalau itu sudah masuk ke level sepertiga, Bapak Ibu sekalian. Itu sisi adilnya ada. Nah ini kita menggunakan behavioral economics untuk membedahi. Sepertinya angka itu sama semua, tidak sebenarnya. Sepertiga itu sensitif. Nah kemudian lalu ini ya, yang April 2013 rencana premium 2 harga batal. Alhamdulillah dibatalkan, karena kalau tidak dibatalkan lebih berdarah-darah lagi. Nah sekarang Juni kenaikan ini ya 2.000 untuk premium dan 1.000 untuk solar. Kalau kita lihat kondisi apa sih sebenarnya dari subsidi BBM ya ini yang terjadi ya, compensated consumption kan. Jadi kalau compensated consumption kalau kita lihat di sini ini yang optimal itu adalah kita meningkatkan utilitas atau menurunkan biaya, tapi salah satu itu akan bergerak di arah yang berlawanan. Ya. Jadi kalau budget yang garis lurus itu kan budget constraint, yang lengkung itu adalah indifference curve selalu bergerak ke sana karena kepuasan kita, tetapi yang namanya budget itu selalu bergerak ke kiri kan. Uang kita kan lebih banyak kurangnya daripada lebihnya, ya kan? Sehingga kalau ini salah satu berhenti maksimumkan utilitas ya berarti
given budget, jadi oke, gaji kita 5 juta sebulan, lalu kemudian pertanyaannya ini akan dapat apa sih, kita tarik-tarik begitu. Atau alternatifnya begini, kita akan melakukan, saya ingin mengkonsumsi dengan suatu tingkat tertentu, ya, kita tentukan budget indifference curve-nya, lalu kemudian kita tekan biayanya. Itu adalah yang rasional. Jadi optimalisasi terjadi ketika dua hal itu bergerak ke arah yang berlawanan. Ya, kita cari titik optimumnya. Kalau kita lihat di sini tidak ada optimalisasi. Kenapa? Berapapun dan untuk apapun, oleh siapapun BBM bersubsidi itu dikonsumsi, itu pasti akan ditutup oleh pemerintah. Ya kan? Jadi indifference curve-nya itu dari X1 bintang ke X2 bintang bergeser ke kanan, itu nanti akan ditutup oleh berapapun itu akan ditutup oleh pemerintah. Yang terjadi adalah kita itu seperti terkompensasi, kayak memanjakan anak sebenarnya. Intinya ada di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan kendaraan pribadi kemudian menjadi sangat eksesif. Ya. Permintaan kendaraan pribadi selalu tinggi karena operating cost itu rendah. Tidak ada orang mengatakan, oh enggak, saya nggak mau ke sana karena bensinnya mahal. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu disebut compensated consumption. Nah, karena sifatnya compensated consumption, maka bagaimanapun Anda melakukan estimasi selalu salah. Nggak akan bisa benar. Kalau kita lihat seperti ini. Dulu 2009 itu hanya 45 triliun, sekarang 209,9 triliun. Ini baru kita bicara pada level BBM, belum pada subsidi listrik. Jadi kalau kita lihat 2011, subsidinya 129, itu di APBNP, realisasinya 165. 2012 juga begitu, ya, realisasinya bahkan 211. APBNP sekarang 209. Kalau ini tidak dilakukan intervensi, itu bisa 250. Tahunnya kapan? Tahunnya tahun depan masalahnya. Karena setelah Desember itu kemudian baru diperhitungkan dengan KAP, lalu kemudian kita tahu sekitar bulan Februari atau Maret. Nah, kalau kita lihat pola konsumsi pertamax itu juga kecil, ya. Jadi kalau kemudian ini silakan lagi Pak Menko Perekonomian mengatakan nanti kalau ada premium dua harga yang ditakutkan orang yang semula bukan premium dua harga tapi waktu itu RON 90, kami mengusulkan RON 90 untuk mengganti premium. Lalu muncul dari Bapak Menko Perekonomian mengatakan, loh nanti yang bahaya itu adalah orang yang saat ini membeli pertamax pindah ke RON 90. Saya cuma mikir, ini berarti Bapak tidak lihat data dong. Coba lihat datanya. Berapa yang mengkonsumsi pertama? Enggak banyak, 4-5%. Padahal kalau kita menggunakan RON 90, kita bisa menghemat 50% dari subsidi BBM. 50% dikurangi 4%, berapa sih? 46%, masih menang toh? Tapi itu yang kemudian membuat RON 90 itu di-decline, itu salah satunya adalah gara-gara itu, tapi yang kedua adalah belum siap. Kalau tidak salah belum siap ya Pak ya. Dari infrastruktur di Pertamina untuk kemudian menciptakan RON 90. Nah, kita lihat bagaimana dampak subsidi. Kalau kita lihat Jawa Bali itu menikmati 59%, luar Jawa hanya 41%, pemilik mobil mendapatkan yang lebih tinggi daripada pemilik motor, angkutan darat lebih tinggi, jauh lebih tinggi 89% dibandingkan angkutan udara dan laut. 25 penduduk terkaya itu menikmati 77% subsidi BBM. Yang sisanya 25% rumah tangga termiskin hanya dapat 15% subsidi BBM. Jadi kalau sekarang banyak orang gembar-gembor, wah ini kasihan rakyat dan lain sebagainya, ini kan subsidi ini untuk rakyat, pertanyaan saya cuma simpel. Kalau ada rumah tangga yang tidak punya motor, nggak punya mobil, boleh saya tanya, berapa subsidi BBM yang mereka terima? Nggak ada. Tapi kok kenapa kita gembar-gembar untuk rakyat? Rakyat yang mana pertanyaannya? Kayaknya rakyat yang punya mobil deh. Kalau kita lihat di sini, ya, kita gembar-gembar itu jangan-jangan untuk diri kita sendiri loh. Yang punya mobil, yang punya motor. Kenapa? Karena kita yang menikmati. Lalu kita mengatasnamakan rakyat. Jadi kasihan yang namanya orang yang nggak punya motor. Itu juga rakyat. Iya, dia juga rakyat. Tapi maksud saya adalah kemudian pertanyaannya rakyat yang mana? Karena kita selalu mengatakan rakyat kecil akan sengsara. Padahal yang rakyat kecil itu nggak punya motor, nggak punya mobil. Padahal subsidi berapa? 0. Dulu 0, sekarang 0. What is the difference? Nggak ada bedanya itu Pak. Dulu 0, sekarang 0. Ya kan? Kayaknya yang geger itu jangan-jangan kita ini Pak.
Karena kita tidak mau pendapatan kita atau subsidi yang kita nikmati selama ini itu akan berkurang. Jangan-jangan di situ. Monggo. Nah, lalu faktor apa yang menyebabkan pembengkakan? Nah, ada 6 faktor. Pertama, economic growth. Kedua, fluktuasi ICP. Ketiga, fluktuasi kurs. 4, pola konsumsi BBM yang berpindah tadi. Kemudian ada pasar gelap ke industri dan penyelundupan ke luar negeri. Nah, cilakanya dari 6 itu hanya satu yang merupakan endogenous variable yang bisa pemerintah pengaruhi, yaitu adalah economic growth. Itu adalah exogenous factor yang itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita itu meneruskan subsidi BBM, artinya apa? Menyerahkan kedaulatan negeri ini kepada kekuatan fluktuasi harga pasar dunia, memberikan kepada kedaulatan kita kepada perubahan kurs, ya. Lalu juga menggantungkan diri kita itu kepada siapa? Kepada para pelaku di pasar gelap dan penyelundup. Wah, hebat sekali kan negeri ini. Penyelundup dan pelaku pasar gelap itu pun juga disubsidi ternyata. Jadi tidak hanya koruptor, Pak. Ini hebatnya. Nah, yang miskin dapat apa? Ya 0 tadi, Pak. Dari 0 ke 0. 0 ke 0, ya. Tapi yang di sini penyelundup dapat. Orang yang di pasar gelap dapat subsidi. Koruptor dapat. Kenapa? Koruptor nanti lain. Kaitannya dengan undang-undang anti korupsi. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini opsi pemerintah apa? Opsi pemerintah itu sampai 8 ini. Ya, kalau kita lihat. Nah, tapi di antara 8 itu hanya 2 yang bisa kita gunakan, yaitu adalah opsi ke-7 dan opsi ke-8. Opsi ke-7 adalah RON 90, opsi 8 itu adalah peningkatan harga BBM, tapi idealnya peningkatan harga dilakukan secara gradual. Problemnya apa? Nah, ini problemnya. Ini dari dulu sampai sekarang ya Pak Saryono masih sama aja distribusinya sebagian besar itu tidak ada pertamaxnya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat pengaturan pembatasan BBM itu kayaknya agak sulit. Sehingga ini kondisi di lapangannya memang seperti ini dan orang kita memang pintar sekali ya, sangat kreatif. Orang bangsa Indonesia sangat kreatif sekali. Ya. Oktober 2010 diumumkan nanti akan ada pengaturan BBM, November 2010 itu timnya Pak Saryono sudah menemukan ada sepeda motor Mio bisa diisi 15 liter, Kijang bisa diisi 200 liter gitu. Itu saking hebatnya orang Indonesia, sangat kreatif. Itu yang terjadi. Nah, ini yang menjadi masalah lagi adalah ada penjualan via botol, pembelian jerigen, kebutuhan UMKM nelayan dan lain sebagainya, no man's land atau area yang tidak terjangkau SPBU. Ini kompleks sebenarnya yang kita hadapi. Nah, kalau kita lihat yang kami propose itu sebenarnya 2, peningkatan harga gradual dan RON 90. Jadi biaya inflasinya minimum kalau kita menggunakan gradual. Kalau menggunakan RON itu sebenarnya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi peningkatan harga tetapi dengan kualitas BBM yang lebih baik. Nah, ini biaya keraguan-raguan. Jadi kalau kita sebenarnya dulu sejak tahun 2011 Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan peningkatan harga setiap April naik jadi Rp500 per liter katakanlah, maka yang terjadi adalah kalau per 1 Juli nanti akan ada kenaikan, itu biaya keraguan-raguan itu sudah mencapai 97,42 triliun yang itu harus kita tanggung. Tapi kalau itu tidak ada, kemudian ragu-ragu lagi, tambah galaunya ditambah, diundur sampai 2013, biaya galau ini bisa mencapai 139 triliun. Nah, itu bisa jadi apa? Jadi kalau kita lihat anomalinya adalah, ya di sini tersubsidi oleh rakyat itu apa saja? Pemilik kendaraan dan motor, pelaku pasar gelap, penyelundup BBM bersubsidi, pemimpin yang ragu-ragu itu juga disubsidi oleh rakyat. Sampai koruptor pun 153 triliun mas. Itu disubsidi. Besar sekali kan? Ini hebatnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apa implikasinya sekarang? Ke depan ini pasti akan naik. Ya. Tapi sekarang, kenapa harga-harga naik? Nah, ini akan kita berikan. Ini riset yang telah kami lakukan 2010 terhadap para pedagang untuk melihat asa atau expected inflation. Kalau kita lihat faktor yang paling dominan untuk meningkatkan harga, perkara harganya mau dinaikkan atau tidak, itu adalah kenaikan BBM Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada isu tentang kenaikan BBM, perkara ini mau benar-benar dinaikkan atau tidak, itu harga barang-barang mesti akan naik Pak.
Dan itu kalau kita lihat hasilnya ada di atas sana. Nomor 1 kenaikan BBM. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana kalau sebenarnya kita melihat penghapusan subsidi BBM. Benar nggak rakyat miskin itu sebenarnya yang paling menolak? Yang kami lakukan adalah kami bertanya kepada 335 rumah tangga. Tidak ada mahasiswa sama sekali. Kita tanyakan real rumah tangga. Eksperimen dilakukan di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah, jadi yang di sini kami tanyakan begini. Suppose kita memiliki metode untuk penghapusan subsidi BBM. Apakah penghapusannya langsung atau gradual? Lalu dari penghapusan langsung atau gradual itu dananya direalokasikan ke program khusus dan program yang general. Nah, program khususnya apa? Kita lihat misalkan seperti vaksin, MRT dan lain sebagainya. Dampaknya apa kalau kita lihat? Secara keseluruhan orang mengatakan lebih baik kalau turun itu turunnya bertahap, ya, untuk 3 yang paling atas dan direalokasikan untuk spesifik program. Itu seluruh orang, seluruh dari 4 jenis tadi, baik dari yang tidak punya motor dan mobil, yang punya sepeda motor aja atau punya mobil 1 atau lebih dari mobilnya, lebih dari 1, semua mengatakan begitu. Tapi coba kita lihat, kalau kita distribusinya adalah kita lihat kelompok 1 itu adalah yang tidak punya mobil dan tidak punya motor dan mobil. Kelompok 3 itu adalah yang punya mobil bisa 1 atau lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini 3 teratas itu tetap, yaitu adalah bertahap untuk penurunannya bertahap untuk spesifik program. Yang artinya meskipun orang itu berpendidikan atau tidak, punya motor atau tidak, mereka paham bahwa peningkatan pencabutan subsidi BBM secara langsung itu akan berdampak pada inflasi. Itu sebabnya mereka lebih suka memilih bertahap. Itu untuk 3 pilihan yang teratas. Tapi ketika pilihan keempat kelima ini menunjukkan polarisasi pengambilan keputusan bagi rumah tangga yang tidak punya motor dengan rumah tangga yang memiliki mobil. Bagi rumah tangga yang memiliki sepeda motor, tidak punya sepeda motor, itu nggak ada masalah. Mau langsung nggak ada masalah. Jadi langsung di sana yang dilihat adalah pilihan keempat dan 5 itu adalah langsung, tetapi untuk spesifik program, vaksin atau MRT. Tapi coba Bapak Ibu sekalian lihat yang nomor ini, 4 dan 5 di sini. Mereka mikirnya adalah yang bertahap. Mereka tidak memikirkan tentang realokasi program. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki sepeda motor, yang tidak mendapatkan subsidi BBM sama sekali, tidak memiliki subsidi BBM sama sekali, bagi mereka tidak ada masalah, mau diturunkan sekarang, mau diturunkan besok, monggo saja. Bertahap atau tidak bertahap nggak ada masalah, tetapi realokasinya mohon ke hal-hal yang spesifik diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Tetapi bagi yang punya mobil, cara mikirnya lain. Tidak peduli realokasinya seperti apa, yang penting kalau menurunkan harus bertahap, Mas. Jadi siapa yang lebih sulit di sini untuk menerima penurunan subsidi BBM adalah orang-orang yang punya mobil. Bukan orang yang tidak memiliki motor dan mobil sama sekali. Nah, banyak kritik kepada kami menanyakan apa iya orang yang tidak punya motor itu kemudian memiliki cara berpikir yang komprehensif sama sekali dan memahami instruksi yang ada di situ gitu. Lalu kalau kita lihat itu bisa ditunjukkan dari pilihan 3 pertama. Pilihan 3 pertama menunjukkan di situ adalah penurunan yang bertahap dan realokasinya adalah spesifik. Artinya apa? Semua orang paham bahwa implikasi dari penurunan subsidi BBM adalah adanya inflasi, baik inflasi yang langsung ataupun juga yang tidak langsung di second round berikutnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi pertanyaannya kemudian adalah benarkah kita itu bertanya kepada masyarakat? Benarkah kita itu bertanya kepada rumah tangga? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan yang muncul selama ini, debat yang muncul selama ini lebih kepada anecdotal evidence dibandingkan pada hard evidence. Ini yang jadi masalah. Lalu ke depan bagaimana? Nah, ini yang harus kita perhitungkan adalah apakah kebijakan yang sekarang ini adalah one shot seperti ini, lalu kemudian kita diam, ataukah kita ingin bisa mengetahui akhirnya itu seperti apa? Jadi kalau kita tidak memiliki roadmap bahwa akhirnya nanti premium itu adalah akhirnya akan dijual dengan harga pasar di masa yang akan datang, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi, bisa 15 tahun lagi, maka yang terjadi adalah bahwa BBM ini akan tetap tersandra sebagai komoditas politik.
Dan ketika ini terjadi sebagai komoditas politik, problemnya adalah perekonomian itu akan tersandra lagi. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana dampaknya terhadap makroprudensial. Ini ada Pak Wiwik di sini yang terkait dengan makroprudensial, karena sekarang hak untuk atau kewajiban untuk menjaga makroprudensial Indonesia itu berada di tangan Bank Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kalau kemudian kalau kita lihat dampak BBM yang ada sekarang ini kan terjadi bukan karena perilaku dari birokrat, bukan. Birokrat itu jelas. Para birokrat selalu menyarankan ini berdasarkan hard evidence, Pak, berdasarkan evidence based policy, subsidi BBM harus diturunkan. Tetapi dari sisi politisi itu yang sulit, yang selalu main naik tarik ulur dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian politisi membuat tarik ulur seperti ini yang kemudian menciptakan kerentanan bagi perekonomian, siapa yang akan bertanggung jawab untuk kemudian melakukan berbagai macam tindakan. Nah, kalau didasarkan pada Undang-Undang OJK itu tentunya adalah Bank Indonesia kemudian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap makroprudensial. Nanti kita akan mungkin bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Wiwik terkait dengan ini. Mungkin itu dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.